Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang soleh dan solehah? Semoga kita semua tetap berada dalam kondisi baik dan sehat dan masih diberikan kekuatan dan semangat untuk tetap belajar dan menuntut ilmu ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi metode numerik untuk bab solusi sistem persamaan linier dengan metode lain ya. Jadi ini adalah metode alternatif selain naive Gaussian elimination, yaitu Gaussian elimination with scale partial pivoting ya. Jadi prinsipnya tetap sama, akan ada forward elimination dan backward substitution, tapi perbedaannya adalah nanti akan ada proses scaling dulu dan kemudian akan ada partial pivoting. Ya. Nah, mengapa metode ini muncul? Sebenarnya karena metode naive Gaussian ada problem yang Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Akan ditemui, ya, akan cepat atau lambat akan kalian temui ketika menemui atau ketika kalian bertemu dengan SPL-SPL tertentu, dengan bentuk tertentu, gitu ya. Yang seperti apa? Nah, ini problemnya ya. Jadi kalau Anda ketemu matriks-matriks yang seperti ini ya, setelah direduce, maka tentu proses metode naive Gaussian elimination tidak akan bisa dilakukan gitu ya. Jadi the naive Gaussian elimination may fail for very simple cases ya. Jadi untuk kasus-kasus yang simple seperti ini itu tidak bisa digunakan ya. The pivoting element is 0 ya, pivotnya bernilai 0. Kemudian atau yang kedua adalah very small pivoting element ya. Jadi elemen matriks yang sebagai pivotnya itu sangat kecil, kalaupun nggak 0 tapi sangat kecil, sehingga may result in serious computation error, gitu ya. Karena kan ceritanya kita ini tidak ingin menghitung manual ya, selama ini kan kita contohinnya, atau saya contohinnya manual supaya kalian mengerti cara menghitungnya sebenarnya gimana, tapi untuk matriks-matriks yang bernilai atau yang berukuran besar, tentunya kita memerlukan proses komputasi di komputer gitu kan. Jadi kalau dia elemennya, salah satu elemennya yang di pivot ini bernilai sangat kecil, maka akan menyebabkan problem di proses komputasi nanti gitu. Nah, sehingga muncullah metode ini scale partial pivoting ya, dengan sebenarnya prinsipnya sama, ada forward dan ada backward, tapi bedanya ada langkah tambahannya gitu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Kita punya matriks seperti ini ya, berapa? 4x4. Kita ingin menyelesaikannya dengan scale partial pivoting. Oke. Nah, letak perbedaan di scale partial pivoting adalah salah satunya di initialization step. Ya, di step inisial atau step awal gitu ya. Ada istilah baru, ini yang harus kalian perhatikan benar, yaitu scale vector. Ya, ini dinamakan S selanjutnya. Kemudian index vector yang nanti selanjutnya akan dinamain L. Oke. Nah, apa itu scale vector? Scale vector itu Anda memilih elemen yang terbesar dari setiap baris ya, dengan mengabaikan tanda ya, ini ya, disregard sign. Sign ini tanda positif atau negatif. Find largest in magnitude in each row. Jadi kalian pandang setiap baris ini. Oke. Kemudian pilih atau ditandai mana yang terbesar ya. Baris pertama yang terbesar 2, kemudian yang baris kedua yang terbesar 4, kemudian yang baris ketiga 8, dan baris keempat yang terbesar 5. Ingat, dengan mengabaikan tanda. Jadi misal ini tandanya negatif 8, Anda tetap pilih ini, karena perintahnya kan dengan disregard ya, dengan tidak mempedulikan tanda gitu ya. Jadi pilih yang terbesar. Nah, ini akan menjadi scale vector. Anggotanya adalah yang terbesar itu tadi, 2, 4, 8, 5. Ya. Nah, kemudian indeks vektornya adalah secara berurut saja.
ya. Angka berurut 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Tentunya nanti kalau matriksnya 5 kali 5 ya sampai 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Karena ini 4 kali 4 maka indeks vektornya sampai 4. Nah, mengapa perlu indeks vektor? Karena itu akan mempermudah kita ya dalam proses penukaran elemen tunggalnya gitu ya, single index elemen. Jadi dibandingkan kita harus menukar nilai dari seluruh seluruh barisnya. Ya, jadi kemungkinan besar ini terkait sama proses komputasi nanti. Jadi hemat langkah gitulah ya. Nah, secara praktikal, ya benar ya yang saya bilang tadi. In practical problems with very large n, ya n ini ukuran matriks, exchanging the content of rows may not be practical ya. Jadi kalau kita sudah berurusan dengan komputasi di komputer, kalau kita harus menukar nilai per baris, itu akan sangat tidak praktis gitu ya. Jadi sehingga kita gunakan indeks vektor di sini. Nah, kemudian masuk ke tahap forward elimination ya. Ingat tadi ada komponen baru yaitu apa tadi? Scale vektor dan indeks vektor. Ini harus dipahami benar ya. Dan ingat tidak mempedulikan tanda di langkah ini loh ya, bukan di operasinya. Nanti kalau sudah di forward elimination tentu akan Anda perhatikan tanda. Nah, baik, sekarang ada S-nya di sini, L-nya sini ya, sama kayak tadi. Oke. Step 1 adalah kita akan mengeliminasi X1. Ya, X1-nya yang mana? Yang ini ya. Ini. Ya, 1, 3, 5, 4. Ya, kita eliminasi dari baris 1, 2, dan 3. Ya. Nah, sekarang kita harus membentuk rasio terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi ya. Rasionya itu adalah A, LI, 1. Ini koma 1 tuh maksudnya baris ke-1 ya. Ini kan A ini kan elemen ya. A, LI, 1 berarti Anda pandang ini semua. Tanda mutlak ya. Jadi mutlak A, LI, 1 dibagi dengan S, L1. Jadi dengan I 1 sampai 4. Jadi contoh, mutlak A L1, 1 dibagi S L1. Misalnya kita ambil ini 1. Siapa dia? Berarti A L1 siapa? AL1 ya ini kan. AL1,1 ya ini. 1 kan. Jadi mutlak 1, lihat ini mutlak 1 dibagi dengan 2. S L1 ya, 2 dibagi dengan 2 dan seterusnya. Mutlak 3 dibagi dengan 4 ya. S ini ingat, S ini apa? Scale-nya ya. Scale-nya. Kemudian mutlak 5 di sini ya. Anggotanya ini mutlak 5 dibagi dengan 8 ini. Kemudian mutlak 4 dibagi dengan 5. Ya. Nah, dari keempat nilai ini kita harus menentukan nilai yang terbesar. Yang paling maksimal dari 1/2, 3/4, 5/8, 4/5, ternyata yang paling besar mana? Mana? 4/5 gitu ya. Kok bisa, Bu? Ya, silakan kalian buktikan sendiri. Kalian bisa jadikan dia desimal supaya kalian mudah ya. Ini materi apa? SD ya? SD kayaknya, membandingkan pecahan ya. Nah, jadi silakan. Jadi ini maksimalnya adalah yang komponen ini. Nah, karena dia yang paling maksimal, maka equation 4 ya is the first pivot equation. Ya. Jadi dijadikan pivot pertama. Ya, sehingga Anda harus exchange L4 ya, di exchange ya. L4 dan L1. Jadi ditukar. Ini jadinya pertama. Ini urutannya ya. 4 jadi pertama, 1 jadi keempat gitu. Jadi L-nya kemudian berubah menjadi 4, 2, 3, 1 urutannya ya. Karena apa? Ya karena ini tadi proses rasionya tadi. Jadi nggak lagi L-nya 1, 2, 3, 4, tapi 4, 2, 3, 1. Oke? Baik. Selanjutnya, ini masih matriks yang sama ya. Perhatikan, matriks yang sama. Nah, dari sini
karena ini tadi yang maksimal ya, nilai terbesar, maka ini jadi first pivot equation. Nah, dilakukan forward elimination, jadinya matriks ini. Gimana kok bisa jadi seperti ini? Kita memakai algoritma yang sama dengan algoritma naive yang di materi sebelumnya, ya, algoritmanya. Kita coba dibuka lagi ya, untuk mengenolkan X1 yang di baris 1, 2, dan 3. Ya. Sehingga kita dapat persamaan reduced matrix yang ini. Baik, jadi perlu diingat ya bahwa metode scale partial pivot ini meskipun dia pakai scaling, jadi mengubah urutan baris dengan memanfaatkan indeks ini, indeks vektor ya, atau vektor indeks, tapi dia pada proses penghitungannya dia tidak perlu menukar baris keempat kemudian diletakkan baris pertama, tidak. Ya, dia posisinya tetap, cuma yang harus dipahami bahwa karena rasio hasil rasio ini ditemukan yang nilai yang paling maksimal adalah di persamaan keempat, maka persamaan keempat ini menjadi pivot equation yang pertama. Ya, kalau di naive kemarin kan selalu pivot equation-nya dari yang baris pertama ya, nggak melihat rasionya. Tapi sekarang ada teknik melihat rasio dulu, kemudian setelah itu yang mana yang maksimal dijadikan first pivotnya dulu. Ya, jadi urutannya adalah 4, 2, 3, 1. Tapi penulisannya tetap ya, tetap equation keempatnya ya tetap ada di urutan keempat, cuma dia dijadikan first pivot. Ya. Nah, kalau kalian masih belum paham mengapa tiba-tiba ini bisa jadi 0, ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, tetap menggunakan teknik backward atau forward elimination, ya. Contohnya seperti ini, saya tidak mengerjakan semua, tapi saya hanya mengingatkan saja. Yang forward elimination seperti apa kemarin? Kita mengambil koefisiennya dulu, koefisien pengalinya dari pivotnya, ya. Elemen pertama pivot kan 4 ya, jadi itu jadi penyebutnya 4, jadi 5/4. Kita mau menghilangkan X1 di baris ketiga kan, ya, kita mau menghilangkan ini dulu, ya kan, X1 di baris ketiga. Jadi koefisiennya adalah 5/4 dikalikan dengan baris keempat, 4, 2, 5, 3, bisa dicek di sini, nih, 4, 2, 5, 3 dikalikan, hasilnya ini, ya. Nah, kemudian vektor yang saya kasih warna merah ini menjadi pengurang persamaan yang urutan ketiga. Ya, jadi baris ketiga dikurangkan dengan ini, baris yang merah ini. Hasilnya ini. Ini adalah baris ketiga yang telah terupdate atau terreduce ya. 0, 5,5, minus 0,25 dan minus 0,75. Coba diperhatikan dulu yang ini, pasti akan sesuai dengan ini ya. 0, 5,5 minus 0,25 minus 0,75. Yaitu dari proses ini kalau kalian masih bingung ya. Prosesnya seperti ini. Oke. Nah, saya beri contoh lagi untuk yang baris kedua. Ya, karena pivotnya ini ya. Jadi penyebutnya 4. Kemudian kita ingin menghilangkan X1 di baris kedua kan? Kita ingin menghilangkan ini, maka pembilangnya adalah 3. Jadinya 3/4 ya. 3/4 dikalikan dengan baris keempat sebagai pivotnya, hasilnya adalah ini. Ya, Anda bisa hitung pakai kalkulator mungkin kalau bingung ini dari mana ya, dari pengali ini kali itu, dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang merah sama seperti langkah yang atas menjadi pengurang dari persamaan yang ini, persamaan yang baris ke 2 ya, 3, 2, 1, 4 dikurangkan dengan yang sudah terupdate ini. Oke, hasilnya adalah ini adalah baris kedua yang telah terupdate, 0, 0,5, minus 2,75, dan 1,75. Coba diperhatikan, pasti dia sama. Iya, benar kan? Nah, untuk yang baris pertama, silakan Anda oret-oret sendiri ya di rumah, pakai teknik yang saya contohkan.
Ya, kalau kalian lupa. Jadi pada prinsipnya memakai teknik forward elimination. Ya. Nah, ini untuk proses eliminasi X1 saja. Ya, rangkaiannya seperti itu. Ingat, melalui proses rasio, penghitungan rasio, kemudian penentuan pivot, kemudian baru forward elimination. Jadi tidak langsung di forward elimination, tapi ada proses rasio dan penukaran si indeks, ya, tanpa menukar secara eksplisit barisnya. Ya. Baik, sekarang yang kedua adalah mengeliminasi X2. Ya, X2 kan ini ya, di kolom yang ini. Oke? Nah, sama, kita menentukan rasionya dulu. Ya. Apa ini tadi? Scale-nya kan, kok scale apa namanya ini tadi, S nih? Saya jadi lupa. Ya, scale ya, benar ya. Scale vektor tetap ya, 2, 4, 8, 5. Scale-nya tidak berubah, 2, 4, 8, 5. Ya. Nah, L-nya tadi kan pakai urutan yang tadi tuh. 4, 2, 3, 1. Pakai urutan yang terakhir tadi. Mana dia? Nah, ini 4, 2, 3, 1. Nah, untuk mengeliminasi X2, kita pakai indeks yang terbaru. Jangan yang 1, 2, 3, 4, tapi yang terbaru. 4, 2, 3, 1. Nah, sekarang kita kerjakan rasionya dulu. Ya, rasionya adalah mana? 0,5 ya. Ini karena dilihat baris kedua ya. Baris kedua kan ini 0,5 per 4. Kok bisa per 4 dari mana, Bu? Ya karena ini 4 kan? Kemudian yang baris ketiga mana? Ini 5,5 per 8. Kemudian yang ke 1 1,5 per 2. Ya, ingat yang ke 1 ini scale-nya adalah 2, oke? Nah, Bu, kenapa ini kan negatif 1,5, kenapa kok ini jadi 1,5? Kan kesepakatannya tanda mutlak ya. Tanda mutlak. Jadi tanda negatifnya hilang ya, karena diabsolutkan, oke? Nah, kemudian setelah itu kalian hitung mana yang nilai yang maksimal dari 3 nilai ini. Ya, ternyata yang maksimal adalah ini. Ya, 1,5 per 2. Anda bisa hitung sendiri ya, dicek ya. Nah, 1,5 per 2 ini punyanya si 1, sehingga dia menjadi pivot yang kedua. Yang pivot yang pertama kan ini, si persamaan 4. Nah, pivot yang kedua ternyata persamaan 1, sehingga urutannya menjadi 4. 4 kan sudah dikerjakan, udah diemin aja, nggak usah diapa-apain. 4, ya persamaan ke-4, persamaan ke-1, kemudian 3, 2. Jadi di exchange, 1 ditukar sama 2, 2-nya taruh belakang, menggantikan tempatnya persamaan 1. Oke? Nah, ini indeks yang baru. Ya, diingat-ingat ya, indeks yang baru. Bu, ini kenapa hanya 3 nilai? Ya, karena yang 1 nilai udah selesai. Ya, udah selesai, udah nggak perlu dikerjain lagi gitu kan. Sekarang kita mau menggarap atau mengeliminasi X2. Nah, hasilnya kurang lebih begini. Ya, tadi pivotnya yang mana? Pivotnya adalah persamaan 1, sehingga pedomannya ini. Ya, ini dia nih. Jadi nanti pembaginya, nah kalau ini tadi kan 4 ya pembaginya ya, untuk forward elimination-nya. Nah, sekarang pembaginya adalah minus 1,5. Jadi kalau mau menghilangkan ini, misalkan X2 yang di sini, berarti 5,5 per negatif 1,5 dikalikan ini semua. Baru dikurangkan menjadi pengurang dari vektor ini ya. Sama dengan yang ini tadi. Ya saya tidak buatkan karena supaya kalian sambil menonton video saya mungkin bisa di pause, Anda hitung sendiri ya. Nah, bagaimana Bu ngeceknya hitungan saya benar atau tidak? Ya ngecek ini dari sini. Ini hasilnya ya. Hasil setelah dilakukan eliminasi. Jadinya ini. Update matriksnya. Jadi ini pivot pertama, kemudian ini pivot kedua, kemudian ini baris 2 dan 3
belum diputuskan, yang penting X2-nya udah hilang gitu ya. X2-nya udah hilang. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah mengeliminasi X3. X3 itu yang ini kan. Nah, sama, kita tentukan pivotnya ya. Indeks terakhirnya apa urutannya? 4, 1, 3, 2. Ya. 4, 1, 3, 2, ternyata setelah, ini tidak ditulis lengkap ya, saya tulis langsung. Ternyata setelah dilakukan seperti ini, rasio, ya, nah, indeks 4, 1, 3, 2 ini berubah menjadi 4, 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya pivot berikutnya adalah baris kedua. Ini menjadi pivot. Ya. Artinya nanti penyebutnya ini negatif 2,5. Oke? Nah, hasilnya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Coba dihitung. Jadi pivot berikutnya kan baris ini nih. Jadi penyebutnya adalah ini. Jadi kalau Anda mau menghilangkan X3 di baris ini, menghilangkan 0,25 nih, berarti kan 0,25 ya per negatif 2,5 ya dikalikan dengan baris ini. Nah, Anda kalikan dulu, setelah itu jadi pengurang baris ini. Nanti kan ini jadinya 0. Oke? Baik. Berikutnya. Bu, apa ini ikut diproses? Ya, tentu saja ikut diproses ya ininya ya, matriks. Apanya ini namanya? Matriks X B. Matriks B-nya ya. Matriks B-nya ikut diproses sesuai dengan operasi penjumlahan atau pengurangan yang ada di matriks yang ini. Ya, sehingga ini ikut berubah. Nah, akhirnya kita dapatkan matriks yang sudah apa istilahnya kalau begini? Upper triangular ya. Pokoknya sudah cukup ya, sudah cukup untuk bisa di backward substitution ya. Ya, karena sudah ada elemen yang baris yang anggotanya 0 semua, tinggal satu yang tidak 0, sehingga mungkin untuk diproses ya kan. Nah, tentu untuk memproses ini saya rasa ini sederhana ya, cuma disubstitusi saja. Ya, kalau 2 kali X3 sama dengan 9, berarti X3-nya 9 dibagi 2 ya. Maaf, 2 kali X4, maaf. Ini kan urutan kolom X4 ya. 2 kali X4 itu sama dengan 9 ya, berarti X4 itu sama dengan 9 dibagi 2, 4,5 ya. Ketemunya X4 4,5, terus disubstitusi terus sampai ketemu seluruhnya. X1, X2, kemudian X3, X3 ini X4 ini. Oke. Ya, jadi inilah indeks terakhir 4, 1, 2, 3 ya, indeks terakhir. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saran saya sembari menonton video ini, ketika Anda belajar, Anda bisa pause, Anda hitung oret-oret, mungkin siapkan kertas dan pensil, Anda oret-oret dan cocokkan gitu ya. Nah, jika ada yang belum dipahami, ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya atau bisa juga saling diskusi dengan kawannya ya. Jadi demikian metode scale partial pivoting ya, yang merupakan alternatif dari metode Naive-Gauss elimination. Selamat belajar ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.